Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Irfan Helmi, dalam channel Bilik Hukum Perdata. Sahabat semuanya yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Irfan Helmi, dalam channel Bilik Hukum Perdata. Sahabat channel Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan beban pembuktian. Beban pembuktian ini sangat penting bagi hakim ataupun para pihak yang sedang menjalani proses pembuktian. Bagi hakim sangat penting pada saat membebankan bukti-bukti kepada para pihak, karena jika hakim salah membebankan bukti-bukti kepada para pihak, maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Akibatnya ada pihak yang merasa dirugikan dan akibatnya akan fatal. Jika pihak yang dikalahkan merasa dirugikan dengan putusan tersebut, kemudian mengajukan upaya hukum dengan alasan hakim telah salah dalam menerapkan hukum atau salah dalam memberikan beban pembuktian, maka putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Di dalam beban pembuktian ini ada 3 bahasan. Yang pertama, prinsip beban pembuktian. Prinsip ini sangat penting bagi hakim dan para pihak yang sedang menjalankan proses pembuktian, di mana bahwa hakim di sini harus bersikap tidak berat sebelah atau harus imparsialitas. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada pihak penggugat maupun tergugat untuk membuktikan dalil gugatnya dan dalil bantahannya. Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan tergugat membuktikan dalil bantahannya. Misalkan, jika penggugat mendalilkan bahwa perkara tersebut adalah perkara jual beli, kemudian penggugat membantahnya bahwa menurut tergugat bahwa kasus tersebut adalah kasus sewa menyewa. Oleh karenanya di situ hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada pihak penggugat maupun tergugat untuk membuktikan dalil gugatnya dan dalil bantahannya. Kemudian yang kedua, prinsip menegakkan risiko alokasi pembebanan pembuktian secara adil. Di sini penggugat harus membuktikan apa yang ia gugat dan tergugat harus membuktikan apa yang ia bantah. Jika penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatnya, maka berisiko akan kehilangan hak apa yang ia gugat. Begitupun tergugat, jika tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka akan berisiko kehilangan hak apa yang ia bantah. Ini sangat penting bagi kita semua, baik hakim maupun para pihak, untuk mengetahui prinsip beban pembuktian ini. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu pedoman pembagian beban pembuktian. Di sini ada 4 yang akan kita bahas di dalam pedoman pembagian beban pembuktian. Yang pertama adalah pedoman umum berdasarkan undang-undang. Pedoman umum ini terdapat di dalam pasal 163 HIR, kemudian pasal 283 RBG, kemudian pasal 1865 KUH Perdata, di mana inti daripada isi pasal-pasal tersebut adalah sama, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa, maka ia wajib membuktikannya. Begitu juga tergugat, jika ia membantahnya, maka ia pula wajib untuk membuktikannya. Jadi aturan-aturan tersebut menentukan terkait dengan siapa yang harus membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Siapa yang membantah dalil dari pihak penggugat, maka ia pula harus membuktikan. Kemudian yang kedua, pembebanan pembuktian berdasarkan teori hak. Yang pertama, pembebanan bertitik tolak dari mempertahankan hak. Siapa yang mengemukakan hak, maka ia wajib membuktikannya. Itu artinya, yang pertama, bahwa yang wajib membuktikan adalah pihak penggugat. Kemudian jika tergugat membantahnya, ia pun wajib membuktikannya. Kemudian yang kedua, tidak semua fakta atau peristiwa hukum wajib dibuktikan. Karena membuktikan semua peristiwa hukum itu tidak masuk akal. Karena yang harus dibuktikan adalah fakta khusus atau fakta atau peristiwa yang melekat pada perkara yang sedang diperiksa. Ciri-cirinya yaitu fakta tersebut menimbulkan hak
kemudian menghalangi hak, kemudian menghapuskan hak. Misalkan menimbulkan hak, anak dilahirkan oleh pewaris, oleh karenanya timbul hak sebagai ahli waris. Karena dia sebagai ahli waris, maka ia mendapatkan warisan jika orang tua yang melahirkannya telah meninggal dunia. Kemudian ada juga fakta yang menghalangi hak. Pihak lawan membuktikan bahwa dia itu bukan ahli warisnya. Karena bukan ahli warisnya, tidak akan mendapatkan warisannya karena dia bukan ahli warisnya. Kemudian ada juga yang menghapuskan hak. Misalkan dia itu ahli waris dari pewaris, namun pewaris meninggal karena dibunuh oleh ahli waris tersebut, sehingga ahli waris tersebut terhapus haknya untuk mendapatkan warisan. Sedangkan fakta umum itu tidak wajib dibuktikan, terkecuali jika dibantah oleh pihak lawan, itu wajib dibuktikan. Kemudian yang ketiga yaitu beban pembuktian berdasarkan teori hukum. Beban apa saja yang harus dibuktikan sudah ditentukan oleh aturan perundang-undangan, seperti di dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Aturan tersebut menentukan apa saja yang harus dibuktikan. Di sini ditentukan yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan, kemudian adanya kesalahan dari pelaku, kemudian merugikan orang lain. Inilah yang harus dibuktikan di dalam beban pembuktian berdasarkan teori hukum. Kemudian yang keempat yaitu beban pembuktian berdasarkan kepatutan. Yang pertama, beban pembuktian secara fleksibel. Dalam keadaan dalil gugat dan dalil bantahan sama beratnya, maka dianggap patut untuk meletakkan beban wajib bukti kepada penggugat. Misalkan menurut penggugat perkara tersebut adalah kasus jual beli, sedangkan menurut tergugat adalah kasus sewa menyewa. Maka masing-masing harus membuktikan dalil gugatnya. Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya. Kemudian yang kedua yaitu pembebanan wajib bukti berdasarkan kepatutan menurut pertimbangan hakim dan mengesampingkan pasal 163 YR apabila penerapannya mengakibatkan ketidakpatutan. Di sini bahwa hakim harus memberikan kesempatan yang sama dengan cara memikulkan beban pembuktian yang berpedoman kepada beratnya dalil yang hendak dibuktikan. Dan ini berpatokan kepada dua asas. Yang pertama yaitu siapa yang menguasai sesuatu hak tidak patut dibebani wajib bukti untuk membuktikan hak atasnya. Dan yang dibebani wajib bukti adalah pihak yang menyangkal hak tersebut. Kemudian asas yang kedua, siapa yang mengemukakan suatu hubungan hukum telah putus dianggap layak dan patut untuk meletakkan beban wajib bukti kepadanya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang berkembang pada penerapan pembuktian. Di sini ada 3 prinsip yang berkembang pada saat pembuktian. Yang pertama yaitu yang harus dibuktikan adalah hal yang positif. Hal yang positif itu misalkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi kontrak. Disitulah hal yang positif, keduanya telah melakukan suatu kontrak. Sedangkan hal yang negatif tidak perlu dibuktikan, bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan kontrak. Ini adalah hal yang negatif. Kemudian yang kedua, prinsip yang berkembang adalah pembebanan secara proporsional. Jadi bobot pembuktiannya ada yang sama dan ada yang lebih ringan. Biasanya pembebanan pembuktian itu dibebankan kepada yang bobotnya lebih ringan untuk membuktikannya. Karena kalau bobotnya lebih ringan untuk membuktikannya, itu sedikit sekali untuk dibuktikan, sehingga mudah untuk ditemukan kebenaran. Namun ketika bobot untuk membuktikannya sangat berat sekali, ini sangat sulit sekali untuk membuktikannya. Oleh karenanya dibebankanlah kepada pihak yang bobot untuk membuktikannya itu lebih ringan. Kemudian yang ketiga, siapa yang menguasai hak tidak dibebani wajib bukti. Ini sudah dijelaskan di dalam beban pembuktian berdasarkan kepatutan yang kedua, yaitu menurut pertimbangan hakim. Kemudian bahasan yang ketiga di dalam pembebanan pembuktian yaitu hukum material menentukan beban pembuktian. Beban pembuktian diwajibkan kepada penggugat, namun tidak menutup kemungkinan tergugat untuk mengajukan bukti-bukti atas
bantahan-bantahannya. Nah, hal ini ditentukan sebagaimana di dalam pasal 489, kemudian pasal 533, kemudian pasal 1244, kemudian pasal 1365, kemudian pasal 1394, ya, kemudian pasal 1769, kemudian pasal 1977 KUH Perdata. Kemudian pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kemudian pasal 468 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Misalkan ya, di dalam kasus perbuatan melawan hukum yang ada di dalam pasal 1365 KUH Perdata, bahwa yang harus dibuktikan ini adalah telah ditentukan di dalam pasal tersebut. Pasal tersebut menentukan apa yang harus dibuktikan. Ya, yang pertama yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan. Ya. Kemudian yang kedua yang harus dibuktikan adalah adanya kesalahan dari pelaku. Kemudian yang ketiga harus dibuktikan adanya kerugian pada orang lain. Jadi inilah pembahasan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.